belajar tema 7, perkembangan teknologi, subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa. Yang pertama, kita nanti akan belajar mencari ide pokok dan menuliskan ulang cerita itu menjadi cerita baru. Yang kedua, kita akan belajar untuk melakukan percobaan, kemudian belajar untuk membuat dan mencari simetri lipat pada bangun datar. Dan yang ketiga, kita nanti akan coba untuk praktek bergerak. Ada 3 gerakan nantinya. Yang pertama gerakan memintal, gerakan menenun, dan gerakan menjemur kain. Oke, udah siap kita belajar hari ini? Siap. Kita cek dulu ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. SD Taman Belajar. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Di lembar kerja kalian itu ada cerita teks tentang bahan dasar pakaian. Sebelum kita baca ceritanya bersama-sama, Bu Karina mau tanya dulu. Setiap orang kan pasti memakai pakaian, ya kan? Pakaian itu jenisnya banyak. Ada kaos, ada kemeja, ada celana panjang, celana pendek, ada rok, dan lain-lain. Kalian tahu nggak apa tujuan kalian memakai pakaian? Menapi. Biar bagus. Apa? Untuk menutupi atau melindungi tubuh. Ya. Tradisional, menutup aurat. Fungsi dari kalian memakai pakaian adalah untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin. Ya. Terus bahan pakaian yang kalian pakai itu jenisnya itu beda-beda. Ada yang tahu jenisnya apa aja? Jenis kain. Ya, kainnya jenisnya dari apa aja? Kain. Bulu domba, apalagi? Benang itu dari mana? Serat sutra. Ya, nanti kita akan belajar jenis bahan pembuat pakaian itu apa aja. Terus bagaimana cara mengolah bahan itu menjadi pakaian yang kita pakai sehari-hari. Ya. Terus kita cek coba teks kalian. Itu ada bacaan bahan dasar pakaian. Bu Karina bacakan, kalian simak ya. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin ataupun udara panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Seperti tadi ya, kenapa kita pakai pakaian itu untuk melindungi tubuh. Lanjut. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Jadi pakaian yang kalian pakai sehari-hari, kaos, kemeja, celana, itu berasal dari bulu domba dan kapas yang nantinya itu diolah menjadi benang. Benang itu nanti dijahit, dipintal, ditenun menjadi kain. Paham ya? Pakaian berbahan dasar bulu domba dikarenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian terbuat dari serat sutra termasuk pakaian yang istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasanya digunakan saat acara khusus. Kenapa disebut pakaian istimewa yang dari serat sutra? Kalian tahu? Karena pakaian dari serat sutra itu sifatnya itu khusus. Pembuatannya itu melalui cara-cara yang mahal. Jadi sehelai kainnya itu harganya itu ratusan sampai jutaan. Itu ya. Makanya kenapa dia dipakai saat acara-acara khusus saja. Nggak semua orang punya pakaian terbuat dari serat sutra. Ya. Oke, lanjut. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dulu terbuat dari kain
dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka digunakan untuk berbagai keadaan. Kayak kita, pakaiannya kan dipakai buat sehari-hari, sekolah, ngaji, les, bermain, gitu kan. Kemudian, hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Maka dari itu, jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Karena Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki. Ya. Setelah itu, kita akan belajar untuk mencari ide pokok yang ada di cerita tersebut. Ide pokok itu kalian dapat dari kalimat utama di setiap paragraf. Sekarang coba kalian lihat lagi cerita kalian. Kalian garis bawahi kalimat utamanya di setiap paragraf. Ada berapa paragraf ini kertas kalian? Ada 5 paragraf. Berarti nanti ada 5 kalimat utama. Dah, coba digarisi dulu. Ya. Mari Bu. Sudah Bu. Sudah. Kalau udah kalian garisi, kalian coba cek di lembar kerja kalian halaman selanjutnya. Itu ada kolom-kolom. Nanti kalian isi kalimat utama yang kalian garisi tadi di kolom-kolom yang udah ada. Itu ada paragraf 1 sampai 5. Kalau udah kalian tulis, kemudian kalian salin di kolom bawahnya. Kalian jadikan satu. Semua kalimat utama itu tadi kalian tulis jadikan satu sehingga menghasilkan cerita baru yang lebih ringkas dan lebih singkat. Bisa ya? Oke. Dicoba dulu, ayo. Sudah. Oke, selanjutnya kita belajar untuk kalian masih ingat kan tadi Ibu Udin punya kain apa? Kain tenun. Kain tenun yang dimiliki Ibu Udin itu ternyata motifnya banyak. Nih ada beberapa motif. Di setiap motif ini terdapat bangun datar. Coba dilihat motif ini ada bangun datar apa? Dalam ketupat, Mister. Kalau yang ini? Persegi panjang sama segitiga. Kemudian kalau yang ini motifnya lingkaran. Bangun datar itu kan ada banyak jenisnya, ya. Di bangun datar itu nanti kita akan belajar tentang simetri lipat. Simetri lipat itu adalah bentuk yang dihasilkan dari suatu bangun yang ketika dilipat dia akan membentuk bangun yang sama dan saling menutupi. Yuk kita praktek. Bagaimana sih caranya? Bu Karina punya bangun datar. Apa ini? Segitiga sama sisi. Cara mencari simetri lipatnya itu kayak gini. Pertama, siapkan bangun datarnya. Bebas. Bisa segitiga, bisa persegi panjang, persegi, trapesium, belah ketupat, terserah kalian. Saat ini contohnya adalah segitiga sama sisi. Terus yang kedua, cara kedua, lipat menjadi dua bagian yang sama. Dah, sama kan? Semuanya menutupi kan sama? Dah. Kalau udah dilipat, selanjutnya kalian buka. Nah, bekas lipatan ini yang disebut simetri lipat. Dah, di segitiga sama sisi ini kita udah dapat satu simetri lipat. Mungkin ada cara lain lagi? Coba kita putar. Kita lipat dari sisi yang sini. Coba kalau gini, bentuknya sama enggak? Saling menutupi enggak? Enggak, karena satu sisinya masih ada yang belum tertutup. Jadi ini enggak bisa disebut simetri lipat.
dipanjang. Ada yang mau coba buat cari simetri lipat? Aku mau. Kalian lihat, coba lihat. Coba. Gimana cara-caranya? Nah, tunjukkan ke temannya. Dilipat dari kanan ke kiri. Ada bekas garisnya, berarti udah dapat simetri lipat ya. Kemudian kira-kira ada cara lain lagi nggak? Ada, gimana? Dari bawah ke atas, coba. Nah, dibuka. Nah, persegi panjang berarti memiliki berapa simetri lipat? Dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah. Terima kasih. Yuk, beri tepuk tangan yuk buat Alia. Kalian masih ingat nggak tadi Ibu Udin punya kain apa? Kain tenun. Cara pembuatannya ada 3 cara. Yang pertama melalui memintal bulu domba, serat sutra itu dipintal, diambil serat-seratnya, dipintal supaya jadi apa? Jadi benang. Kemudian cara yang kedua adalah menenun. Benang-benang tadi itu disatukan ya supaya menjadi kain. Setelah jadi kain itu nanti bisa diberi corak, diberi warna, lalu habis itu dijemur supaya kain itu apa? Kering. Pintar. Sekarang kita coba praktekkan gerakan yang pertama ya, memintal. Dilakukan dengan cara duduk, kaki kanan menyilang ya. Dua tangan diputar depan ke belakang, depan ke belakang. Ini namanya gerakan memintal. Bisa? Ya. Cara yang kedua adalah gerakan menenun. Duduk sambil kakinya diselonjorkan, tangan didorong ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Bisa? Cara yang ketiga itu adalah menjemur kain. Kiri, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas. Bisa ya? Kalau disuruh praktek maju, mau? Oke, siapa yang mau coba? Siapa? Yuk, Marisa coba Marisa.
melakukan